الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. طلع البدر علينا بلسانيات الوداع. تمسك بكتاب الله واتباع سنة رسول الله والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله. أسأل الله يوفقنا في الدين ويجعلنا من السالكين بسير المسلمين ويحسن النيات والطويات ويبارك لنا جميعا ويبارك من هرم من سماع بنية الفتوح والمنوح والرسوخ وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أرواح وأيدينا وأيديكم وشيخنا وشباب المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم من درجات من سر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين بجمع حمد كله والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لسان العلم في الإبلاغ والتعريف وناطق الحكمة في مشهد التعرف ومظهر التكليف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. قال Syekh Dr. Wahbah Zuhair rahimahullah wa ardah wa nafa'ana bi'ulumi wa syarafil amin. Ini hari kita enggak meneruskan masalah sunnah ba'da shalah, tapi karena mau haji kita bahas masalah kurban nih hari jadinya ya. Kurban itu dalam bahasa Arab adalah udhiyah dia. Udhiyah ini dalam fikih dikatakan dzibh hayawanin makhsusin biniyatil qurbah fi waqtin makhsus. Kurban itu memotong hewan yang khusus karena umurnya kan ditetapkan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang khusus, yaitu Ayyamun Nahr. Berapa lama masanya hari-hari potong tersebut? Hari motong hewan kurban itu sebagian ulama mengatakan 3 hari, satu lagi sampai 13. Jadi hari raya tanggal 10 Idul Adha sama 3 hari tasyrik ya. Yang paling afdal memang dikatakan pada hari Lebaran, hari Idul Adha-nya tersebut, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan ma'amila ibn Adam yawman nahri amalan ahabba ilallah ta'amila kedam. Kalau di ayat Al-Quran Allah mengatakan yang kita hafal saja itu inna a'tayna kal kautsar fasalli rabbika wanhar. Habis salat Id suruh motong kurban kita. Ini waktu khusus, makanya beda dengan akikah. Kalau akikah itu hukumnya kurban tersebut disebabkan orang mendapatkan nikmat kelahiran anak. Dia nggak pakai bulan tertentu kapan waktu dia lahir, hari ketujuhnya sunnah untuk akikah. Ya, nanti kalau nggak bisa mundur sampai dia mampu kapan.
Cuman kalau akikah ini sebaiknya dipersiapkan juga. Ketika istri kita hamil, siapin juga tuh duit buat akikah, kumpulin. Jangan ngumpulinnya buat ke rumah sakit doang. Apalagi sekarang pakai BPJS sebenarnya gratis beranak. Ya, alhamdulillah pakai BPJS Ustaz, operasi pun nggak bayar. Berarti akikah udah siap. Yang disiapin baju aja, belum ketahuan laki atau perempuan. Kata USG laki, kadang-kadang jadi perempuan. Ya ponakan saya aja itu laki nih, tapi perempuan. Yang belum laki, dibilang perempuan, laki yang keluar. Nggak, belum punyanya ilmunya orang, kadang-kadang salah atau mungkin lagi kenapa jadi nggak kelihatan. Ya, jadi kalau akikah itu sebabkan kelahiran. Kapan dia lahir? Paling afdal hari ke-7. Ustadz, kalau akikah hari ke-7 masih sibuk, masih susah, kan masih capek. Yang akikah bini ente apa ente? Kan yang akikah kita yang bikin, ya, yang masak juga orang. Ya, kalau nggak bisa hari ke-7 ya sebisanya sudah. Ya, kalau bisa sebelum sampai balik. Sedangkan kurban ini hanya 4 hari. Ya, Idul Adha, hari Tasyrik. Ya seperti itu. Ustadz, kalau saya hari ke-3 boleh nggak? Biar murahan kambingnya. Kalau hari raya mahal, boleh, nggak apa-apa. Karena udah mau dibawa pulang tuh pasti murah katanya. Ya boleh saja. Ya, yang penting waktunya nggak lewat daripada hari tasyrik. Nabi mengatakan ma'amila ibnu Adam yawman nahari amalan ahabba ila Allah ta'ala min al-dam. Innaha la ta'ti yawmal qiyamati bi khuruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqa min Allah azza wa jal bimakanin qabla an yaqa al-ardi fatibu biha nafsan. Dalam hadis riwayatkan Ibnu Majah wa Tirmidzi, Nabi mengatakan tidak ada amal perbuatan seorang hamba ini pada hari Idul Adha itu yang lebih disukai Allah Ta'ala kecuali daripada berkorban. Itu paling tinggi sudah. Ya, ente sedekah duit sama dengan harga korban, korban lebih tinggi pahalanya. Kalau dikatakan hamba Allah yang paling tinggi itu korban. Ya, insyaallah. Ini yang namanya hewan korban dijadikan syiar Allah Ta'ala. Jadi syiar agama, ya, merupakan syiar agama, disunahkan, memang dihidupkan, Allah yang suruh. Ya. Lakum fiha khair, buat kamu tuh baik kalau korban, bagus banget. Hukumnya apa sih korban? Hukumnya korban sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad. Ya, bahkan ada sebagian ulama kecil bilang wajib kalau yang punya duit, karena ada hadis Nabi Muhammad SAW itu diantaranya yang mengatakan wajib itu grupnya Imam Hanafi memang, ya, karena ada hadis Nabi Muhammad man wajada sa'ah fala man wajada sa'afaran mubahi falyaqrabanna musallana. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan siapa yang punya sa'ah, kelebihan duit, ada duit lebih cukup, enggak korban, jangan mendekati masjid saya, kata Nabi Muhammad. Wah, ini berarti wajib nih. Ditakid dekat, kalau punya duit korban, jangan ya korban. Sebagai ulama enggak, itu takid dikuatkan. Kalau lo punya duit jangan korban lo. Pelit banget dikasih rezeki sama Allah, nggak mau. Tapi jumhur ulama mengatakan sunnah, dan lebih kuat mungkin karena Nabi mengatakan juga diriwayatkan dari Bukhari, dari Muslim dan yang lain-lain kecuali Bukhari, dari Ummu Salamah, Nabi mengatakan idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sya'ri wa adfarihi. Nabi mengatakan apabila kamu memperhatikan, lihat, tahu hilal Dzulhijjah sudah masuk, ana mau korban, ada rezeki nih, atau pas tanggal 3 Dzulhijjah udah dapat rezeki, mungkin ada makelar dapat 10 juta, habis makelar apa dapat 10 juta, dapat rezeki apa mendadak 10 juta, ini haji ada mau korban, kambing berapa duit? 3 juta, yang bagus 3 juta
Yang 1,7 ada juga. Hah? Yang sedang yang bagus 3 juta ya, 2 juta setengah 3 juta. Anak hilalah. Nah, itu kalau waktu kita niat kata Rasulullah, falyumsik, maka agar menjaga enggak potong rambut dan tidak potong kuku. Ya, seperti itu. Itu dalilnya sunnah. Jadi pas niat berarti kan enggak wajib. Lalu dari Abdullah bin Abbas juga Nabi mengatakan, ini hadis juga diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Dikatakan kata sami'tu Rasulullah yaqulu, aku dengar Nabi Muhammad SAW bersabda, salasun hunna alayya faraidun wa hunna lakum tatawwu'un, al-witru wan nahru wa salatul duha. Kata Abdullah bin Abbas, aku dengar Nabi Muhammad mengatakan ada 3 perbuatan, amal perbuatan, ketiganya itu buat saya jadi fardu, sedangkan buat kamu itu sunnah, hukumnya tatawwu'. Apa itu yang 3? Salatul witir. Witir buat Nabi fardu, ya. Kemudian kurban, kurban juga buat Nabi fardu, buat kita sunnah. Maka Nabi Muhammad, syariat kurban ini diperintahkan Allah sama seperti dengan Ramadan masanya. Ramadan itu tahun kedua hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi puasa dan korban di Mekah gak ada, Jumat pun di Mekah gak ada, semuanya di Madinah itu. Ramadan habis Nabi setahun di Madinah, baru tahun keduanya Allah perintahkan puasa Ramadan. Ada suatu Idul Fitri juga Allah perintahkan waktu mau Idul Adha suruh orang kurban. Jadi tahun kedua mulainya. Semenjak itu sampai Nabi meninggal, tiap tahun Nabi kurban karena fardu buat Rasulullah SAW. Jadi Nabi seumur hidupnya, kalau bahasa kita itu semenjak hijrah tahun kedua 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 9 kali Nabi kurban. Karena Nabi habis haji terakhir, haji wada, haji Muharram, Safar, lebih awal Nabi meninggal. Jadi 9 kali Nabi kurban. Tiap tahun Nabi kurban. Pernah sekali Nabi korban itu, satu buat keluarganya, satu lagi buat umatnya. Paham ya? Dikatakan ini khususiah Nabi Muhammad. Kalau yang itu saya niat korban buat umatku, buat orang yang nggak mampu, umatnya ini dikorbankan sama Rasulullah SAW yang susah. Tapi dituntut yang lainnya sendiri-sendiri. Maka hukumnya sunnah muakkadah. Di madhabnya kita Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan itu hukum sunnatun ain lil munfarid. Kan sunnah ada sunnah ain, ada sunnah kifayah juga, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sunnah ain disunnatkan buat umat Nabi Muhammad yang Islam, balik, syaratnya muslim, balik, berakal. Beda kita tuh, ya. Hur, merdeka, itu berkorban seumur hidup sekali, paling kagak. Jadi paling tidak dituntut orang berkorban seumur hidup sekali. Ustadz, aneh nggak punya duit, lu ngerokok nggak? Ngerokok nggak korban, nggak punya duit, jorokin ke got. Ente ngerokok sehari berapa? 20.000, berarti sebulan 600, 10 bulan 6 juta, tambah 2 bulan 7.200.000, setahun korban, setahun nggak ada duit. Itu 7.200 berapa kambing tuh? 2, ada lebih lagi 1,2. Berarti beli 3, yang 1,8 jadi 3, yang 2,8 atau yang 2,5 jadi 3, atau yang enggak 2,7,5 berarti kurang dikit, yang 2,3. Rokok bisa setahun 7,2, korban setahun nggak bisa, nyangsam otaknya kalau kita bilang, ya. Jadi mesti dipaksain. Makanya dikatakan Allah mengatur Quran tuh, mau nggak aku beritahu kamu cara ente jual beli sama Allah yang beruntung, ya.
Bagaimana? Tujahidu fi sabilillah, engkau berjihad kepada Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta jihadnya dan diri kita, berarti kan ngumpulin, begitu maksudnya ya. Jadi itu intinya kalau di mazhab Imam Syafi'i itu kata ini hukum ini sunnah paling kagak seumur hidup sekali ya. Lalu sisanya yang kedua dikatakan hukumnya sunnatun kifayatun. Sunnah kifayah bagaimana? In ta'dad ahli bait, kalau punya bini lebih dari, misalnya bininya 3, Ustadz anak korban 1 boleh nggak? Yang sono kagak, nggak apa-apa, lu cukup kena. Atau satu rumah ini ya hanya 1 orang doang, anak saya kerjanya bagus, gajinya sebulan 6 juta, bahkan udah ada yang 10 juta, ada yang 12 juta. Korban 1 orang doang boleh nggak? Boleh ya. Hikmahnya apa sih? Sebabnya apa? Karena hikmahnya disyariatkan ini kurban, satu syukurulillah, syukurullah ala ni'mah. Pertama syukur sama Allah Ta'ala atas nikmat yang bermacam-macam. Ala bakal insani, kita panjang umur nih, sehat afiat, syukur korban diantaranya. Lalu apa lagi? Yang kedua hikmahnya korban menghapuskan dosa, baik sebabnya karena berbuat kejelekan, kesalahan, mukhalafah ya, mungkin orang ada maksiat, lihat dangdut girang kan namanya ya mukhalafah, yang joget perempuan haram nggak lihatnya kan, nggak boleh ya. Di antaranya ngapusin korban, sholat juga ngapusin, korban juga, kecuali yang dosa besar lain ceritanya. Kemudian sebabnya ampunan dosa apa? Kurang serius atau kurang dalam mengerjakan yang diperintahkan Allah. Kita sholat kagak khusyuk, namanya kan kurang ya. Atau kadang-kadang sholat maunya sendiri aja, padahal nggak ngapa-ngapain, itu kan kurang dalam perintah Allah Ta'ala. Maka yang ngapusin kesalahan tersebut udah sendiri nggak khusyuk, kan kurang namanya. Nah itu dirapikannya dengan apa namanya? Kurban diantaranya. Yang ketiga litausi al usra mudhi, untuk diluaskan rezekinya, keberkahannya buat orang dalam keluarga ada yang kurban. Jadi 1 orang kena atau 1 rumah keberkahannya. Jadi 1 orang korban itu sang berkah 1 rumah. Itu dikatakan sunnatun kifayah. Mau tiap orang 1, wah lebih sempurna ya, lebih sempurna lagi ya. Intinya 1, oh gantian aja deh, tahun ini laki suami, tahun depan istri, tahun depan lagi anak, boleh. Ustadz saya kalau korban sekaligus Ustadz 5, kan anak saya 3 sekaligus ya, bagus kalau lu punya duit, alhamdulillah, sedap banget ya. Dan sunnahnya korban untuk yang hidup, diperintahkan korban untuk orang hidup. Kalau orang mati wasiat dia, kalau saya mati korban nih, anda belum korban, saya korbanin saya, itu lain ceritanya dah, wasiat soalnya ya. Kalau nggak wasiat saya korban nih buat ini, nggak ada. Korban itu buat orang hidup. Makanya ketika anak Nabi Muhammad berkorban, Siti Fatimah harus bilang isyhadi ya Fatimah udhiyatiki fa innallaha yaghfir laki. Dikatakan ketika ya Fatimah, kamu pernah coba saksikan itu korban kamu, yang mau kan bukan Fatimah. Allah ampunkan dosamu, ketika darahnya keluar itu langsung Allah sudah ampunin dosa-dosa engkau. Sunnahnya nyaksiin juga. Sunnahnya kalau bisa nyaksiin, nggak nyaksiin nggak apa-apa. Ustaz saya kalau ngirim melewati tuan tuh FPI Hilal Merah Indonesia, kan dia kalau motong jauh-jauh, yang susah-susah di Keluwuk nih yang kena banjir misalnya ya, boleh nitip. Atau apa tuh yang berkumpul apa tuh, ada juga kan sumbang di mana pernah, bukan bajis kan zakat ya, boleh aja
Sendiri di kampung lebih keluarga lebih bagus lagi ya, karena buat yang tetangga. Dan Nabi mengatakan ini hasil darah tersebut, hasilnya nanti bakal didatangkan di yaumul qiyamah, tanduknya, bulunya, semuanya itu saksi inti korban dia, sebagai saksinya itu qabul maksudnya. Dan Allah meletakkan darah itu di satu tempat diterimanya amal ibadat sebelum jatuh ke bumi itu. Jadi untung banget kalau orang bisa korban, ya kumpulin deh, nyicil. Orang yang ngumpulin sapi aja bisa. Susunannya afdaliyah korban itu pertama kambing, baru kedua onta, yang ketiga sapi. Jadi kambing paling gede pahanya, walaupun itu dagingnya gedean sapi. Kenapa sebabnya? Karena Nabi Muhammad selalu korbannya kambing. Pernah di satu perang dikatakan kata sahabat, kami korban rame-rame ini, boleh dikatakan. Begitu juga Nabi di waktu haji wada, Nabi dikatakan berkorban buat istri-istrinya berupa onta atau sapi. Ya, Nabi korbanin tuh buat bininya 7 orang jadi 1 sapi kalau bahasa kita. Ya, seperti itu. Tapi Nabi sendiri tiap tahunnya itu kambing. Dan Nabi dikatakan, diriwayatkan di Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain, Imam Ahmad, kata Nabi Muhammad bikafir amlahin, Nabi itu berkurban dengan kambing kibas, domba amlahin yang warnanya putih polos, akronen, betanduk. Nabi korbannya domba putih betanduk, 2 tahun juga, tanduknya udah bagus tuh. Umurnya yang bagus berapa? 2 tahun. Tahun kedua pokoknya, kambingnya itu yang bagus masuk tahun kedua, itu paling afdal. Kupak, asal kupak kesini, kupak 6 bulan bisa kupak. Tapi yang bagus, makanya harga yang 3 juta tadi itu. Kalau yang kupak luang ya 1.700.000, habis 1.800.000, baru masih kecil. Ya, jadi kayak begitu. Nabi yang dua, aku lihat Nabi meletakkan kakinya fislah ya, di sini ini kambing nih. Terus Nabi yang potong. Nabi potong sendiri. Emang sunnahnya potong sendiri, nggak bisa potong sendiri, dipotongin sama orang. Wajib bayar. Kalau motong pakai tukang jagal bayar nggak? Wajib bayar, pakai duit. Tidak boleh dikatakan, Nabi mengatakan siapa yang berkorban menjual barang korbannya maka diganti dia berkorban. Jadi tukang jagal wajib dibayar. Berapa kambing? 100 ya? 150. Kalau bayar 150, jadi pas naruh kambing kemari wajib pakai duit ongkos itu. Satu masjid, Ustaz kalau kita seikhlasnya, oh nggak bisa, nggak ada seikhlasnya. Kenapa bisa ikhlas? Dari mana itu ikhlasnya? Karena kita dari sapi ini suka ada sisa. Jadi gitu, oh nggak boleh tuh. Kalau yang sapi lu pulangin gitu, yang urunan, atau buat bayar potong 500 ya sapi. Plus buat bagiin tuh kantong plastik kan bayar juga, emang gratis. Semuanya yang potong mesti sediain. Ini saya taruh kambing aja, uang potong kagak ada, lu bawa pulang, suruh bawa pulang. Kenapa? Kurang berarti kurang lu buat potong. Karena harus dibayar kan, nggak boleh dijual. Ya, berarti kalau panitia diemin aja, dosa panitia, nggak boleh suruh bawa pulang. Bayar 150.000. Saya nggak, lu beli kambing 3 juta bisa, masa 150 kagak bisa? Kan beli kambingnya 3 juta. Kalau niatnya sekali semua. Sapi plus potongnya, kalau bisa plus plastiknya. Kambing juga sama, 150 plus plastiknya. Plastiknya 10.000, kantong plastik tambahin 10.000. Itu namanya niat kurban. Jadi uang potong wajib pakai duit. Ustadz saya bayarnya pakai kepala, oh nggak sah, nggak boleh. Atau pakai kulit. Duit, kulit itu hadiah buat kamu tuh, bawa. Itu masih bisa. Sebagian di kampung-kampung, Ustadz kulit kita jual, Ustadz duitnya buat kas musola.
Kalau begitu ente mesti ngomong sama yang kurban, Pak, kulit kambing buat panitia ya. Kan begitu juga, bagi ini juga saya serahkan ke masjid, itu yang bagi terserah. Kulit kambing kita ambil ya buat panitia, buat bilang tuh buat panitia. Kalau sudah punya orang boleh dijual nggak? Hah? Kalau dikasih boleh jual nggak? Boleh. Kalau dikasih boleh, karena udah hak orang lain. Sama orang dikasih kambing nih satu, ini atau sapi, oh gue jual lah, dijual boleh, gak ada masalah, orang udah dikasih kan punya dia, sudah punya orang lain. Tapi kalau yang potong, yang menjual suruh bayar penjaga nggak boleh, saya bayar kulitnya aja, oh nggak bisa. Itu namanya jual, bayarnya pakai kulit, nggak boleh. Ya, itu yang jadi masalah. Jadi kalau udah punya orang boleh dijual. Kayak tadi tuh di kampung buat panitia, panitia ambil dijual, boleh kalau udah ngomong kan buat panitia ya. Nggak bisa. Ini ada kemarin di grup, nggak boleh, tetap nggak boleh jual. Ya akhi, yang nggak boleh dijual itu bagi si pengorban tadi. Ketika udah dikasih orang, dikasih orang boleh jual. Kalau mau lebih enak lagi, udah potong-potong aja itu kulit, bagi-bagiin, kagak laku ntar. Ya. Kalau mau nggak pusing begitu, atau kasih ada satu orang gitu, ini buat ente nih, saya panitia nih, gue ngomong ini buat lu tuh, kulit. Dia jual nggak apa-apa, ke masjid juga boleh, ya, karena udah bagi hak orang. Hukumnya tadi sunnah, kembali sunnah, ya. Dalil tadi satu orang sekeluarga cukup, diriwayatkan dalam hadis Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Tirmidzi, Ibnu Majah. Katanya Mihnaf bin Sulaim, kami ketika wukuf di haji di Arafah sama Nabi Muhammad, aku dengar dia mengatakan, hei orang-orang, setiap keluarga itu tiap tahun agar berkurban. Setiap keluarga, ya kata Rasulullah, ala kulli ahli bait fi kulli am udhiyah. Setiap keluarga tiap tahunnya disunatkan untuk berkurban. Jadi satu orang satu rumah satu, kalau bisa gantian, begitu maksudnya. Ya, wallahu alam. Sahabat semua rata-rata pakai, ya. Tapi yang ajib diriwayatkan Imam Baihaqi, sanadnya jayyid. Kalau jayyid di atasnya hasan, ya. Sayyidina Abu Bakar dan Umar ini nggak tiap tahun korban, ajib nih. Nabi kan wajib ya, kalau Nabi tadi. Sayyidina Abu Bakar sama Umar nggak tiap tahun korban. Ditanya, kenapa kau ente nggak korban? Sayyidina Abu Bakar kan tajir. Kata Sayyidina Abu Bakar, dikatakan makhafa antara nas, takut nanti orang bilang wajib. Soalnya tiap tahun korban. Kalau Nabi kan bilang, buat aneh wajib, buat ente orang sunnah. Sayyidina Abu Bakar malah begitu tadi, pernah kadang-kadang dia nggak korban. Kau tinggal korban, dia punya duit, takut dibilang wajib sama. Ya karena dia orang yang dilihat, diperhatikan sebagai contoh, ya seperti itu. Obat. Jadi yang punya duit disunatkan kalau bisa tiap tahun silahkan, lebih baik, ya. Dilihat. Syaratnya sahnya adhiyah itu diantaranya adalah hewan tersebut nggak ada aibnya. Bagaimana nggak ada aib? Nggak punya aibnya ada 4 umumnya. Matanya buta atau picek, harus sehat. Jadi harus sehat. Picek nggak boleh, buta nggak boleh. Lalu selamat daripada sakit, ditaruh nih 3 hari di sini. Makanan susah, udah datang duluan. Pas malam takbiran sakit, nggak jadi tuh. Kelihatan sakitnya, lemas, panas, nggak boleh. Ya,
Makanya kan kadang-kadang panitia masjid nanti aja malam takbiran kirimnya, susah. Lo kira zaman dulu kebun banyak Jakarta kan begitu, sekarang kan kebun susah, pohon susah, mesti beli ya. Jadi kalau sakit nggak boleh. Di tempat saya pernah 2 kali selama 10 tahun ini malam takbiran dipotong tuh sapi karena sakit dia. Kalau nyampainya 4 hari sebelumnya kayak tadi kayak di sini ya, sakit kurang makanan mungkin dan lainnya, dipotong. Mau malam takbiran jam 2 malam dipotong, kalau nggak bakal mati ini sapi. Mau bilang apa coba? Udah nasib dia, sedekah jatuhnya ya. Jadi kalau sakit enggak. Wal ajaf, pincang ya. Araj, kalau araj itu dagingnya tekope, bukan lecet. Kalau lecet nggak apa-apa, misalnya kambing atau sapi dibawa karena dibawa mobil dari Jawa, ada lecet kakinya dikit, itu boleh. Yang nggak boleh gerak, tahu gerak? Misalnya kambing berantem, tanduknya putus satu, kan ada yang ketarik tuh daging, nah itu nggak boleh. Tapi kalau patah doang tanduknya boleh. Kalau tanduk patah separuh nggak apa-apa, atau pendek sebelah nggak ada masalah ya. Itu sahnya hewannya, cuman kalau man lecet boleh ya. Itu tentang masalah. Lalu syarat mukallafnya, adapun syarat-syaratnya yang ditentukan tadi buat muslim, hur, balik, akil, mukim ya. Kalau musafir khilaf, tapi boleh dikatakan. Adapun yang motong tetap disunnatkan orang muslim ya, karena sebagian ulama mengatakan gak sah kalau yang motong orang kafir, kecuali mungkin itu tinggal di Eropa, nggak ada yang motong orang Islam kecuali orang kafir ahli kitab deh. Nanti baca tuh, kalau nggak minta bantuinnya pegangin Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillah baca Bismillahirrahmanirrahim ya, seperti itu. Waktunya sudah ya, waktunya sudah. Tadi hari habis setelah sholat Idul Adha. Kemudian saya ulang lagi, jika ada orang nitip kantor ataupun orang kafir tetangga nitip nyumbang kambing ataupun sapi, kan suka ada tuh ya, itu bagaimana ya hukumnya? Sedekah dia. Ustadz kan dari kantor kita namain panitia, boleh nggak? Nggak boleh, kecuali dengan izin si penyumbang. Pasti kasih sama kantor nih apa ya, atas nama kantor, saya korban atas nama kantor, nggak bisa. Korban satu orang, mungkin direktur satu kantor dapat keberkahan kayak tadi Nabi Muhammad, satu orang ahli keluarga satu dapat keberkahan semuanya, kan ditausiah ya. Bismillah apa? Bismillah ala millat Rasulillah min fulan dari PT Anugerah, seret, nggak bisa, tetap aja sedekah ya. Itu namanya sedekah dikatakan ya. Kalau kita izin, Pak ini kan kantor, boleh nggak dinamain? Kalau dikasih nama boleh, tapi kalau yang nganter bilang nggak apa-apa Pak, ini kata bos saya mau dinamain siapa aja boleh, berarti udah dari atas. Tapi kalau dinamain boleh nggak? Istilahkan aja. Kalau dia ngomong nggak boleh, kan anak buah yang nganter. Terserah Bapak, emang lu yang punya. Kalau tetap sayang nih nggak diambil atas nama satu orang, haram hukumnya tuh. Tetap tuh orang dapat sedekah, yang haram yang pakai namanya. Ah, nama fulan aja deh. Kan lu nggak bilang ada barang orang ente ambil, ente potong, namanya apa? Dititipin, tapi ini punya aneh nih, potong, boleh nggak? Kan namanya maling. Bahasa kita tuh ngambil punya orang, orang punya PT, saya yang potong. Nama aneh tuh, kalau nama ente punya siapa? Kan punya ente namanya. Kalau dikasih ke ente boleh, terserah nama amal siapa aja, berarti dikasih nama itu.
Tapi kalau nitip di masjid, ini dari PT Pak ya, itu nitip sedekah di bulan haji, pahalanya gede. Jadi kalau ngambil nama orang nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Begitu juga kalau bayar jaga tadi pakai daging nggak boleh, duit plus. Kalau plus itu hadiah. Paham ya? Itu yang dimaksud. Udah jam 1. Saya ngulang lagi. Ingat tuh kalau bisa jangan sampai seumur hidup kelewatan gitu. Ya paling gagak sekali indal Imam Syafi'i itu seumur hidup paling gagak sekali itu sunnah. Bisa tiap tahun alhamdulillah. Mau 2 tahun sekali boleh-boleh aja. Ya kumpulin deh. Masa rokok 7,2 bisa, kambing atau kagak bisa. Ya. Soal Ustadz, saya akekah nih Ustadz. Anak-anak lahir pas akhir Dzulqa'dah. Berarti kan korbannya haji Ustadz. Mahal tat. Kalau haji kan mahal 2 kali lipat. Ya ente mundur nggak apa-apa boleh. Ntar aja deh Rabiul Awal. Kan udah murah. Boleh. Ya. Cuma tetap afdalnya hari ke-7 ya, kalau nggak bisa kita mundurin. Ustadz saya belum diakekah nih. Bagaimana hukumnya belum diakekah? Korban dulu apa akekah dulu? Hukumnya kan beda. Kalau belum akekah, akekah dulu. Lebih ahsan. Tapi akekah itu asalnya perintah untuk orang tua. Karena saya belum diakekah, orang tua saya susah. Anak aja kerja bagus, boleh nggak akekah sendiri? Itu boleh akekah sendiri. Ya dikatakan Nabi Muhammad itu, tapi asalnya akekah itu orang tua disuruhnya. Dia berusaha ikhtiar, makanya jihad fisabilillah, berjihad dengan harta kita kumpulin. Cuman kalau mengambil itu sendiri boleh dikatakan. Baru nanti itu kurban. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Saya ulang lagi. Besok ini Arafah. Nabi mengatakan man shoma Arafah karena maghfiratan dzunub sanatain. Siapa yang puasa Arafah diampuni dosa 2 tahun, setahun yang lewat dan setahun yang akan datang dosa, selama orang tersebut tidak melakukan dosa besar. Ya. Jadi besok bagus puasa, kalau memang bisa puasa sunnah. Nabi suruh yang nggak haji disuruh puasa Arafah. Ya, emang ini bulan bagus, Asyurul Hurum, baik. Kemudian hari Idul Adha, saya ulang lagi, Id itu nanti pas hari Jumat. Ya. Kalau ada Id ada Jumat, tetap Jumat hukumnya wajib. Jika ada orang mengatakan kita udah sholat Id, kalau ada Id itu kan namanya Jumat juga Id kecil, jadi Id kecilnya nggak ada, boleh kita nggak Jumat. Itu jawaban yang tidak tepat. Nggak usah ada hadis begini, itu hadis buat pendatang. Jumhur ulama wajib. Cukup dengan kita jawab sholat Id itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Sholat Jumat hukumnya fardu. Bisa nggak fardu ditinggal? Kalau ditinggal dosa. Kalau yang sunnah boleh nggak ditinggal? Bisa ditinggal. Sholat Id nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi kalau meninggalkan sholat Jumat dosa hukumnya. Ya. Jadi bilang, nggak bisa, cukup udah. Mana bisa, wajib ditinggalin. Berarti habis terawih nggak sholat Jumat, gimana kira-kira? Semalam terawih nggak sholat Jumat, atau ada sholat gerhana, habis gerhana pas Jumat juga nggak sholat Jumat, nggak bisa, tetap wajib. Yang wajib tidak bisa ditinggal. Jadi tetap Jumat itu hukumnya fardu, harus datang. Ya, seperti itu. Nggak sholat Id malah nggak apa-apa, kurang bayar doang. Kalau nggak Jumat dosa gitu. Itu wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu aja tadi ke masalah ini apa namanya, afdalnya atau tidaknya tadi itu. Kambing lebih utama daripada sapi. Ya, kambing laki juga lebih utama daripada kambing perempuan. Ya, kambing laki lebih baik daripada kambing perempuan dan rasanya pun lebih bagus yang laki. Ya, kemudian kalau kambing kebiri nggak boleh, boleh kambing kebiri. Bahkan sebagian orang kambing kebiri lebih baik ya dari kambing yang nggak dikebiri.
Atau kambing yang minta maaf kalau yang bijinya satu, ya seperti itu. Yang jelas kambing lebih utama, baru onta, baru sapi. Dikatakan Nabi Muhammad pernah juga di haji, waktu haji itu tadi memotong gabungan onta, ya. Atau sahabat melakukan hal tersebut, wallahu a'lam bishawab. Enggak ada pertanyaan nih? Nasalluka fahman nabiyyin wa hifdzan sunnal muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba'. ودعوة الشباب ورفع القهطة والغلاء والجوراء والفتن والوباء والأمراض والأسقام والبلاء من بين خصم من سائر المسلمين عما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Tadi dalil ketinggalan, dalil yang laki itu diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, juga Tirmizi. Nabi mengatakan ni'am au ta'amatul adhiyah au jaza' min da'am. Yang paling nikmatnya korban itu berupa kambing jaza', domba yang umurnya masuk tahun kedua. Ya wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.